kira di sini Bapak akan perkenalkan alat-alat lukis untuk media pembelajaran seni rupa 2 dimensi. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah pensil. Pensil itu ada 2B, 3B, 4B, 5B. Ya, di sini 2B sampai 16B. Ada juga yang HB dan macam-macam. Nah, bedanya B dengan H. B itu artinya, ini contoh yang 2B. Ini perbedaan. Kalau 2B itu artinya B artinya black. Dalam H itu artinya hard. Dalam arti bahasa Indonesianya black itu berarti kan hitam. Kalau hard berarti keras. Ya, benar. Kenapa keras? Karena keras, ya keras. Kalau black itu dia terbuat dari arang. Ada yang tahu arang? Arang itu yang warna hitam dari apa ya? Bakaran. Sisa pembakaran. Kalau yang hard itu terbuat dari lempung. Lempung itu tahu? Lempung itu adalah tanah liat. Nah, ini 6B. Ini contoh yang 6B ya. Yang 2B. 2B. Ini 2B. Jadi kita akan lihat perbedaannya 2B dengan 6B. Sini Bapak garis. Terlihat bedanya. Di sini lebih hitam, dengan di sini lebih terang. Jadi kalau semakin ke bawah, semakin 4B, 6B itu semakin gelap. Ini contoh yang 6B. Nah, ini ada 7B. Ya, kalau untuk pensil, nah di situ cukup. Terus ada lagi namanya apa ya? Kuas. Nih, kuas. Tunggu. Ini penghapus. Nah, ini kuas. Aduh, jatuh. Grogi diliatin istri Bapak. Nah, jadi ini kuas. Usahakan memilih kuas tuh yang bulunya halus ya, jangan yang bulunya berudul-berudul yang kasar. Dari yang halus. Kalau bisa waktu beli dibuka dulu bungkusnya, jadi nggak usah peduliin kalau dibuka, harus dibuka aja tuh. Biar rasain halus. Kalau sudah halus tuh boleh diambil. Atau kalian boleh pilih yang lancip. Kalau yang lancip tuh tergantung ini sih, pemakaian gimana. Bapak sering memakai ini. Nah, setelah kuas, ini ada namanya, kalau bingung ini mungkin kalian baru pernah lihat, ini namanya pisau palet. Pisau palet itu untuk melukis sejenis lukisan ekspresionis. Itu nanti kita pelajarin. Jelas ini pisau palet namanya. Terus ini spidol outline. Ini biasanya buat menggambar. Ada macam-macam jenis spidol, cuman ini spidol biasa digunakan buat melukis, karena ini biasanya buat kaligrafi, tulisan-tulisan atau tipografi. Nah, beda dengan spidol ini kan, spidol apa namanya itu buat belajar guru-guru lain atau yang di papan tulis. Itu jangan, boleh sih, cuman lebih asik yang ini. Asik. Nah, terus kita masuk yang pewarnaan. Pewarnaan pertama itu ada cat air. Cat air ini namanya cat air. Cat air biasanya ditulis di situ watercolor. Kenapa watercolor? Karena water itu artinya air. Kalau minyak berarti oil. You understand? Nah, ini watercolor.
Bedanya watercolor, kalau kalian sering lihat juga ada namanya cat poster. Cat poster itu juga menggunakan air, cuma bedanya dengan watercolor, kalau watercolor itu kalau digunakan dia hasilnya akan lebih transparan, sedangkan kalau poster dia jenisnya plakat atau tebal. Jadi kalau kalian sudah oleskan dan sudah kering, kalian oleskan lagi, dia akan lebih cenderung menutup. Sedangkan kalau watercolor, setelah kalian oleskan lagi, dia warnanya akan bergabung atau dia bercampur. Nah, itu bedanya watercolor dengan poster. Sama-sama dari cat air, cuman bedanya di situ. Nah, di sini ada yang kedua namanya pastel. Pastel itu atau yang kalian biasa sebut krayon ya. Krayon art. Ini pastel art. Ini jangan dilihat harganya. Tapi ini bisa buat baju ya, Bapak beli kemarin. Ini kalau pastel ini terbuat dari minyak sebenarnya. Bedanya pastel dengan apa namanya ini, warna kayu, bisa disebut pensil warna. Kalau pensil warna ini seperti pensil, cuman dia berwarna beda. Nah, ini gampang lah ya, udah paham semua lah kalau soal ini. Ada satu lagi namanya cat akrilik, cuman apa bawa contohnya tuh. Nah, kalau media untuk melukis itu ada namanya buku gambar, ini namanya sketchbook atau gambar. Terus ada kanvas, namanya kanvas ya. Terus kalau sudah dilukis jadinya seperti ini. Nah, ini lukisan jenis dari kanvas. Ini menggunakan cat akrilik yang Bapak bilang tadi. Cat akrilik itu campurnya air, sama seperti cat air, cuma bedanya dia kalau kering menjadi karet atau dia tidak bisa dihapus lagi. Beda kalau kalian gunakan cat air yang ini di kanvas, itu kalau kena air luntur, sama seperti cat poster. Ini hanya bisa di media kertas, tidak bisa di kanvas. Nah, cukup sampai di situ. Besok mungkin kita hari selanjutnya akan memulai pembelajaran melukis di kanvas ya. Nah, mohon ini semoga kalian bisa paham tentang alat-alat atau media seni rupa 2 dimensi. Selanjutnya kita akan coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.